Kali ini, buku yang akan aku bahas berjudul Gadis Minimarket. Yuk, kita mulai aja. Jadi, Gadis Minimarket ini buku yang diterjemahkan oleh Nino Sulistyawati dari penulis asal Jepang, yaitu Sayaka Murata, dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Bukunya nggak tebal, cuma 159 halaman, seharian dibaca juga selesai. Biasanya nih, sebelum mulai baca, kita tuh sering kepo kan sama tulisan yang ada di cover belakang buku. Nah, aku bacain ya. Dunia menuntut Keiko untuk menjadi normal. Kalau ia tidak tahu, normal itu seperti apa. Namun, di minimarket, Keiko dilahirkan dengan identitas baru sebagai pegawai minimarket. Kini, Keiko terancam dipisahkan dari dunia minimarket yang dicintainya selama ini. Sebenarnya, ada apa sih sama si Keiko dan dunianya? Jadi tokoh utama kita di buku ini, yaitu Keiko, wanita berusia 36 tahun yang bekerja di minimarket. Bukan sebagai pegawai tetap, tapi bekerja paruh waktu. Dan belum menikah. Minimarket seakan menjadi dunia paling nyaman bagi Keiko. Keiko ini semangat kerjanya luar biasa sih. Ada satu kutipan nih. Kadang, aku merasa lelah kalau ingat besok harus bekerja. Tapi ini satu-satunya kontakku dengan dunia luar selain dunia minimarket. Sekaligus kesempatan berharga buatku untuk berinteraksi normal dengan perempuan usia 30-an yang sebaya denganku. Sebenarnya, dia merasa baik-baik saja dengan kehidupannya. Tetapi ketika berkumpul dengan teman-teman semasa sekolah, Keiko akan dianggap aneh. Keluarga dan teman-teman Keiko menganggap hidup seperti itu tidak normal. Harusnya kan usia segitu udah nikah ya, udah punya keluarga, atau menjadi pegawai tetap dengan karir yang baik. Sampai teman-temannya bilang gini, semua akan terlambat kalau sudah mencapai umur tertentu. Tapi bagi Keiko sendiri, hidup yang dijalaninya ini adalah kehidupan yang nyaman. Jadi dia heran, kenapa orang-orang malah tanda kutip nih, kok ya peduli banget ngurusin hidup dia. Selain itu, sejak kecil, Keiko punya cara pandang yang agak beda. Contohnya, pas ada burung yang mati di sekolahan, dan banyak temennya yang nangis, terus Keiko malah ngajak ibunya untuk bikin yakitori dari burung itu. Dia heran, kenapa teman-temannya nangis ya? Apa karena kasihan sama si burung kecil ini? Tapi kok mereka memetik dan membunuh bunga-bunga yang masih hidup yang ada di sekitar untuk ditaburkan di atas makam burung itu. Nah, keluarga Keiko ini berusaha sekali untuk menyembuhkan Keiko. Padahal, dia sendiri merasa dirinya nggak sakit. Apakah karena berbeda, maka bisa dicap abnormal? Seandainya kehidupan punya manual book seperti di minimarket, mungkin Keiko nggak akan bingung gimana harus bersikap normal seperti yang diinginkan oleh orang banyak. Keiko seperti menyuarakan suara hati sebagian perempuan yang seiring bertambahnya usia, maka akan dituntut untuk melakukan ini dan itu, dihakimi dengan berbagai standar dan nilai. Dengan punya pekerjaan yang bagus, penghasilanmu pun lebih besar daripada kebanyakan laki-laki, dan dengan kualifikasi seperti itu, akan sulit untuk mendapatkan pasangan yang sepadan. Ini adalah kalimat yang tertulis di buku Gadis Minimarket ini. Menurut teman-teman gimana? Dalam buku ini, saat ternyata kehidupan kita berbeda dari kebanyakan orang, kita seolah akan disisihkan, dianggap beban hanya karena berbeda dari orang lain. Padahal kita nggak ngelakuin kesalahan apa-apa ya, dan menjalani kehidupan dengan baik. Selain Keiko, ada juga si Raha, seorang pria usia 30-an yang belum menikah dan berpenghasilan layak, dan merasa gerah sekali dengan kritik yang dia terima dari lingkungannya setiap saat. Sampai-sampai dia harus menjauhkan dirinya dari lingkungan. Istilahnya tuh kayak ngumpet gitu. Nah, bisa jadi kan, yang disebut normal dan abnormal itu hanya perkara persepsi. Dan satu lagi nih, kutipan dari buku ini yang menurutku bisa distabiloin gitu. Kalimatnya gini, dunia normal adalah dunia tegas dan diam-diam selalu mengeliminasi objek yang dianggap asing. Mereka yang tak layak akan dibuang. Menurutku, buku ini di awal agak slow ya, tapi percaya deh, makin dibaca, makin seru, dan kelihatan permasalahan yang sebenarnya tuh pengen banget dibahas sama penulis.
Dan itu tuh permasalahan yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, cukup sekian yang bisa aku sampaikan.